perkenalkan, nama saya Alvini Buanerges dengan NIM 2402811. Saya merupakan mahasiswa keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan dan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang interaktif dan juga menarik dengan bantuan aplikasi SAC atau Smart App Creation. Dan langsung saja kita kepada tutorialnya. Oke, di sini pada tampilan awal SAC-nya untuk bagian section ini kita langsung saja masukkan backgroundnya untuk bagian menu. Oke, baik, di sini untuk bagian menu dan kita bisa langsung untuk new page saja. Di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu untuk semua bagian pada tahap materi untuk memudahkan nantinya. Baik, di sini untuk materi sudah semuanya dimasukkan. Maka di bagian tahap tampilan awal di sini tersedia untuk materi, games dan juga kuis. Maka untuk menghubungkan bagian materi dengan slide materi, di sini saya menggunakan hotspot. Dan di sini kita bisa sesuaikan ukurannya untuk pada bagian yang akan diklik. Baik, di sini jika sudah, kita klik interaction lalu touch dan objeknya dipilih untuk hotspot 1. Di sini juga kita bisa ganti namanya. Di sini saya akan ganti menjadi materi untuk mempermudah. Lalu di sini kita switch page dan dipilih untuk bagian page yang akan dihubungkan. Oke, baik, di sini untuk memastikan bahwa sudah, kita akan klik preview. Baik, di sini sudah. Lalu kita lakukan perlakuan yang sama pada bagian games dan juga quiz. Tapi untuk di bagian materi di sini untuk next slide-nya juga sama. Saya akan melakukan hotspot untuk bisa ke next slide. Di sini ada arah panah lagi. Di sini saya akan menghubungkan kembali ke bagian menu awal sama dengan menggunakan hotspot. Baik, di sini untuk mengetes kita akan melakukan preview bagian materi. Lalu kita next slide. Baik, di sini sudah berfungsi semuanya. Lalu untuk pada bagian games, di sini saya akan membuat section baru. Sini akan saya namai untuk bagian games. Yang tadi bisa dinamakan untuk bagian materi. Baik, di sini saya akan memasukkan semuanya terlebih dahulu. Oke, lalu saya akan melakukan hal yang sama, yaitu menghubungkan bagian games dengan slide games menggunakan hotspot lagi. Bisa di blok bagian yang akan diklik nantinya. Lalu di sini bisa diganti juga namanya dengan games. Lalu kita ke interaction, touch, objeknya kita pilih untuk bagian games, lalu kita switch page menuju ke section games, lalu dipilih untuk slide pertama, yaitu untuk menu gamesnya. Di sini saya terdapat 2 games, lalu untuk itu kita akan melakukan preview kembali. Apakah sudah? Baik, di sini sudah bisa. Oke, baik, di sini untuk pada bagian game 1 yaitu draw a line atau tarik garis. Di sini kita langsung aja ke slide-nya. Untuk game 1 di sini sediakan dulu background-nya. Lalu di sini kita gunakan template yang sudah ada saja dari SAC-nya. Untuk tarik garis itu di bagian template, terus text. Terus di sini ada connect the dots. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu untuk ukurannya, besarnya semana.
Baru di sini kita langsung ke template setting saja. Dan di sini karena jawaban dan gamesnya untuk tarik garisnya hanya ada 3 yang saya sediakan, maka di sini bisa dihapus saja satunya. Lalu untuk ukuran gambarnya di sini tuh 3:4 ya, dan di sini kita langsung masukkan saja untuk gambarnya. Di bagian atas itu saya masukkan untuk bagian gambar makanan-makanannya. Lalu di bagian bawah itu gambar manfaat-manfaatnya. Misalnya di sini daging itu protein dan seterusnya. Di sini masukkan saja dulu gambarnya. Baik, jika sudah. Nah, di sini pada bagian 1 itu daging, A2 itu sayuran, lalu A3 itu roti, dimana ini masing-masing khasiatnya kan protein, serat, dan juga karbohidrat. Nah, pada bagian B1, B2, B3 di sini tuh juga berurutannya karbohidrat, protein, dan serat. Dimana untuk bagian A1 itu kan daging, artinya dia membutuhkan protein, maka protein adanya di bagian B2, maka di sini B2 kita pindahkan ke bagian A1. Lalu untuk B1 ini tuh karbohidrat, maka kita pindahkan ke A3. Baik, untuk serat juga dia sudah sesuai di A2, maka di sini kita langsung klik submit saja. Jika di sini terasa kurang besar, kita bisa sesuaikan lagi. Baik, jika sudah, di sini kita coba klik preview terlebih dahulu untuk memastikan. Di sini untuk daging, seperti yang saya bilang tadi, saya akan coba tarik garis ke protein. Baik, dia benar. Jika kita coba sayuran ini ke tempat yang salah, kita ke karbohidrat, maka dia akan kembali atau salah. Lalu juga ke protein, dia juga salah. Begitupun dengan roti, kita tarik ke serat, dia akan salah. Maka di sini menandakan sudah benar. Sayuran ke serat, lalu roti ke karbohidrat. Baik, di sini sudah sesuai ya. Oke, di sini saya akan menambahkan audio terlebih dahulu untuk bagian gamesnya supaya lebih menarik ya. Sini masukkan untuk audio games. Selanjutnya di sini pada games drag and drop yang kedua itu kita akan masukkan gambarnya terlebih dahulu. Oke, baik, di sini untuk gambarnya sudah dimasukkan, maka di sini kita akan pilih dragging. Untuk semuanya kita centang bagian dragging dan juga pushback, tapi yang bawahnya tidak usah. Oke, baik, selanjutnya jika sudah, kita coba preview terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan hotspot bagian yang piring kosongnya ini. Oke, baik, di sini kita untuk bagian makanan yang akan dimasukkan ke piringnya itu kita klik enter hotspot, lalu klik hotspotnya, dan di sini jangan lupa untuk daging kan akan dimasukkannya karena di protein, maka di sini pushback after draggingnya itu dimatikan lagi centangnya. Begitupun pada bagian sayuran dan kentang. Untuk gorengan dan juga indomie di sini karena dia termasuk dalam gizi seimbang, maka dia tetap terdapat kita centang untuk bagian pushback after draggingnya. Maka di sini jika sudah, kita coba preview. Nah, di sini indomie kembali ya karena dia tidak sesuai. Lalu untuk daging dia tetap berada di piringnya karena dia sesuai. Begitupun dengan sayuran. Lalu untuk gorengan dia juga tidak bisa. Oke, baik, di sini sudah bisa ya untuk bagian drag and drop games keduanya. Maka kita coba lagi preview dari awal. Untuk games pertama, kita tarik garis dari ini ke protein. Ini misalnya dia ke karbohidrat, dia salah. Di sini kita akan masuk kepada kuis. Di sini saya akan new section lagi. Di sini kita akan masukkan
kita akan masukkan untuk bagian kuisnya. Tuh di sini masukkan PPT-nya. Baik, selanjutnya di sini saya akan masukkan audio untuk bagian kuis terlebih dahulu. Masukkan. Kita akan preview terlebih dahulu. Baik, di sini sudah. Selanjutnya saya akan masukkan audio untuk benar dan salahnya juga. Oke, baik, di sini untuk pada bagian akan masukkan untuk bagian skor yaitu di counter. Di sini untuk bagian kuis kita akan lakukan hotspot untuk setiap jawabannya ya. Oke, baik, di sini kita akan klik hotspot ya untuk jawabannya, lalu klik touch. Habis itu klik objek, ini harus satu-satu terlebih dahulu. Misalnya untuk audionya terlebih dahulu, jika ini jawabannya itu di sini benar, maka diklik play, lalu add, lalu kita klik lagi hotspot yang sama, touch, objek, dipilih yang counternya, lalu dimasukkan increase counter, dimasukkan skornya. Di sini skornya akan bertambah 33 jika benar, karena soalnya ada 3. Lalu begitupun pada jawaban yang salah, di sini touch, objek, dia salah, lalu play, add, lalu sama lagi diklik touch, objek, counter, ini tetap 0, play animation, dan add. Dikarenakan dia salah, jadi tidak akan bertambah skornya. Baik, sini kita akan coba. Sini untuk jawaban nomor 1 itu B, kita coba untuk disalahkan terlebih dahulu. Oke, baik, sini ada soundnya dan skornya tidak bertambah. Ada yang juga salah, tapi kalau jawaban yang benar, dia akan ada soundnya dan ininya bertambah skornya. Begitupun dengan jawaban nomor 2, misalnya tidak bertambah, tapi jawaban yang benar, dia akan otomatis terjumlah. Lalu untuk jawaban yang ketiga, ini juga salah, tidak bertambah, lalu ini dia benar. Maka di sini skor hasil akhirnya 99. Baik, di sini untuk proses membuat media pembelajarannya telah selesai untuk materi, kuis, dan juga game 1 dan game 2 sudah selesai. Tadi juga telah dicoba, itu sudah berhasil ya untuk semuanya, makanya di sini kita akan menyimpannya dalam bentuk file AHL. Baik, sekian mungkin tutorial dan penjelasan yang dapat saya berikan untuk membuat media pembelajaran lebih interaktif dan menarik dengan menggunakan aplikasi SAC atau Smart App Creators. Baik, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.